Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar pernyataan yang sesuai dengan isi teks, jenis-jenis teks, memprediksi kejadian berdasarkan isi teks, dan membandingkan isi teks pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama kita akan belajar menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan isi teks, kalian itu bisa langsung mencocokkan informasi teks dengan pernyataan yang disajikan dalam soal. Jadi, maksudnya adalah ketika kalian mendapatkan soal mengenai carilah pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Berarti harus kalian cocokkan pilihan A, B, C, D-nya dengan informasi yang ada di teks. Oke, langsung saja ke soalnya. Di sini ada sebuah iklan. Belajar lebih atraktif, sangat menyenangkan. Telah hadir VCD pembelajaran, harga sesuai kualitas. Nah, pernyataan yang sesuai dengan iklan tersebut. Nah, berarti kita tinggal milih ABCD-nya mana yang sesuai dengan iklan yang ada di atas. Jawabannya adalah yang C, karena yang C ini belajar atraktif melalui VCD pembelajaran. Nah, di sini ada tulisannya lebih atraktif dan VCD pembelajaran. Oke, itu cara menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi jenis teks. Teks itu jenisnya banyak sekali. Nah, yang pertama ada deskripsi. Kalau teks deskripsi ini membuat pembacanya itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, merasakan objek yang dideskripsikan. Jadi kalau teks deskripsi ini lebih menggambarkan kondisi nyata dari sebuah objek atau keadaan gitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh yang baca tuh bisa lihat, bisa mendengar, bisa ngebayangin. Nah, itu adalah teks deskripsi. Nah, sekarang teks narasi. Nah, kalau teks narasi ini menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian menurut urutan terjadinya. Jadi, kalau teks narasi ini lebih urutan ya kejadiannya. Jadi kejadian yang diceritakan itu lebih berurut dan runtut sehingga kita yang baca tuh bisa mengerti apa isi dari cerita tersebut. Itu narasi. Kalau eksposisi ini ada teks yang memberikan ilmu pengetahuan kepada pembacanya secara rinci. Nah, biasanya kalau kita membaca teks lalu kita mendapatkan nih pengetahuan dari teks tersebut, maka itu yang disebut dengan eksposisi gitu. Lalu ada argumentasi. Kalau teks argumentasi ini yang memaparkan pendapat seseorang. Jadi kalau misalnya sebuah teks lalu kesannya di teks tersebut itu seperti memaparkan pendapat seseorang, maka dia adalah teks argumentasi. Lalu ada teks laporan. Teks laporan itu yang berisi kegiatan atau peristiwa yang telah dilakukan. Kalau pidato itu teks yang akan dibacakan untuk mengungkapkan gagasan atau pendapat dengan intonasi dan gerak-gerik gitu ya, itu pidato. Lalu kalau iklan itu ada teks yang memasarkan produk barang atau jasa. Kita langsung saja ke contoh soal tentang jenis teks ya. Nah, di sini ada teks masih melekat di mataku pemandangan indah dan elok di pantai Parangtritis. Airnya sangat jernih dengan pasir putih lembut yang menghampar luas. Di sebelah kanan, kiri, aku dapat menyaksikan air laut sejauh mata memandang. Terdapat pula pemandangan Bukit Kapur di sebelah utara pantai ini. Nah, pertanyaannya adalah, kutipan teks di atas termasuk jenis teks? Karena di sini seolah-olah pembaca itu dibawa suasananya ke pantai Parangtritis, digambarkan suasana pantai Parangtritis, maka termasuk teks deskripsi. Seperti itu. Selanjutnya tentang memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Nah, untuk bisa kita memprediksi kejadian setelah kita membaca seluruh teks, kejadian selanjutnya ya, setelah kita membaca seluruh teks itu kita harus yang pertama bacalah teks dengan cermat gitu ya. Lalu pahamilah peristiwa
yang terjadi dalam teks. Lalu setelah itu tentukan prediksi kejadiannya dari setiap peristiwa yang ada di dalam teks. Kalau sudah ditentukan nih prediksi kalian, cermati lagi kelogisan atau kemasuk akalan prediksi tersebut, karena prediksi kejadian harus masuk akal. Jadi kalau misalnya sudah menemukan prediksinya, harus dites ke logisannya atau ke masuk akalannya dengan prediksi yang kalian tentukan gitu. Oke, ini contoh soalnya. Kanguru di cagar alam Lake Thompson di selatan kota Perth, Tasmania terancam dimusnahkan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang menyebutkan keberadaan satwa itu sudah terlalu banyak. Jumlah yang terlalu banyak telah mengancam kelestarian tanaman di cagar alam tersebut. Nah, pertanyaannya adalah hal yang mungkin terjadi jika kanguru tidak dimusnahkan. Tadi kan diceritakan bahwa kanguru ini telah berkembang ya di cagar alam Lake Thompson. Nah, karena dia berkembang, maka jumlah tanaman pun yang dimakan oleh kanguru itu semakin banyak dan akhirnya mengancam tanaman yang ada di cagar alam Lake Thompson. Maka hal yang mungkin akan terjadi kalau si kanguru itu tidak dimusnahkan, maka tanaman akan semakin berkurang karena kangurunya bertambah banyak dan makannya pun bertambah banyak. Seperti itu. Sekarang kita akan belajar membandingkan isi teks. Nah, tujuannya untuk membandingkan isi teks itu untuk mencari persamaan dan perbedaan isi dari dua teks yang berbeda. Jadi kalau ada soal membandingkan isi teks itu pasti berkaitan sama persamaan dan perbedaan isi teks. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada teks 1 dan teks 2. Kita baca teks 1. Aktivitas manusia membutuhkan energi. Untuk mendapatkan energi, manusia harus makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi juga bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan otak dan menjaga ketahanan tubuh manusia. Nah, teks yang kedua, tumbuhan membutuhkan makanan untuk berkembang, bertumbuh, dan mempertahankan hidupnya. Tumbuhan memperoleh makanan dari tanah yang diserap oleh akar. Tumbuhan akan layu atau mati bila tidak memperoleh makanan. Nah, bisa kita lihat pertanyaannya, persamaan kedua teks di teks bacaan di atas adalah, nah di sini kedua teks ini membicarakan tentang makanan ya, kebutuhan makanan oleh makhluk hidup. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, karena di yang B itu opsinya makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, manusia dan tanaman adalah makhluk hidup. Berarti jawabannya yang B. Nah, itulah pembelajaran pada video kali ini. Semoga kalian paham.